Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ya, HP-nya tolong disimpan dulu ya. Kalau nggak disimpan saya yang simpan. Ya. Oke, di siang hari yang mendung ini ya biasanya cerah gitu. Cuman ya cuaca nggak ada yang tahu. Sekarang juga udah mulai masuk ke musim salju, enggak ya? Musim hujan. Jadi tetap jaga kesehatan kalian. Nah, kalau boleh tahu di sini siapa ketua kelasnya? Ya, Bella boleh tolong mimpin doanya. Ya, terima kasih. Bapak absen dulu ya. Alia hadir. Anissa, Bella, Widiani, ya. Dan terakhir Merisa. Oke, terima kasih. Nah, di hari ini kita pertemuan kedua ya. Di pertemuan pertama kemarin kita udah kenalan dan ada yang masih inget gak materi kita yang kemarin apa? Coba sekarang tanggal bulan 2. Coba absen 2 Anissa. Oke. Di pertemuan pertama kemarin kita udah belajar apa? Itu praproduksi. Nah ya, kita udah belajar praproduksi yang dimana itu salah satu komponen dari produksi film. Nah di produksi film sendiri kita kemarin udah bahas 3. Ada yang masih ingat apa aja? Coba Merisa. Kemarin sih dalam prosesnya itu bikin script, terus bikin cerita. Nah ya betul. Jadi di praproduksi itu kita merancang sebelum kita udah mulai masuk syuting gitu, mulai dari skrip, dimulai cara kita nyari ide, nyari kru juga. Soalnya kalau solo nggak mungkin ya, berat juga. Nah, jadi di pertemuan kita hari ini saya anggap kalian udah mengerti gitu yang praproduksi ya. Kalau dilihat dari jawaban kalian udah baca-baca juga materinya. Jadi kita lanjut ke yang kedua, yaitu produksi. Oke, jadi di produksi ini tuh secara garis besar ya, Bapak zoom dulu ini biar terlihat. Nah, yang bisa kalian lihat di sini ada ya kurang lebih sama kayak yang kemarin, cuma ini lebih teknis gitu. Kayak misalkan di produksi itu ada di mana mereka harus menyiapkan lokasinya di mana, terus juga karena nggak mungkin kan pasti Bella, Alia, obrolannya nanti dilanjut ya. Oke, nanti kalau nggak ngerti, saya juga bingung juga nanti gimana ke depannya buat kalian nih. Materinya juga ujung-ujungnya buat kalian juga gitu ya, jadi tolong diperhatikan. Oke, jadi di produksi ini seperti yang kita lihat ada lokasi dan tentunya makanan, karena kalau misalkan nggak ada konsumsi di sana pasti bakal lapar gitu, haus juga kan, jadi harus ada makanannya juga. Kemudian dari penyutradaraan di sini ini akan kita bahas nanti ya, jadi bakal ada video yang harus kalian tonton dan kalian analisis. Nah kamera ya kamera gitu ya, untuk merekam gambar saat syuting. Kemudian dari tata suara yang kemarin mixer, bukan blender ya, mixer suara yang mixing itu mereka yang bertugas untuk nge-record mikrofon. Bella ini udah peringatan yang kedua, kalau misalkan Bapak lihat Bella ngobrol lagi akan saya keluarkan ya, jadi tolong kerjasamanya. Oke, kemudian dari ada tata artistik, yaitu yang bertanggung jawab ke talentnya, kayak misalkan makeup, terus juga dari pakaiannya gimana dan sebagainya. Dan terakhir di editingnya kita akan kulas sedikit, karena kan editing itu kan post produksi ya. Cuma kita akan ya kulik-kulik sedikit lah. Gitu. Oke, jadi ini ada materi yang pertama yaitu dari skrip. Jadi kalau misalkan skrip udah jadi nih, kayak dari tempatnya di mana, waktunya di mana, terus dialognya apa. Nah itu nanti ada sutradara yang dan juga kerjasama sama yang ngebikin skrip itu biar pas syuting itu sesuai sama yang udah dibikin. Tapi saat syuting itu nggak harus berurutan. Kayak misalkan
syutingnya itu hari pertama nih, hari pertama itu syuting bagian ini, habis itu di hari kedua syutingnya itu di bagian ini. Nah itu tuh nggak harus berurutan juga, bisa aja hari pertama kita syuting buat bagian 1, terus dilanjut bagian 3, harusnya kan bagian 2, cuman bagian 2 ini bisa di skip, tergantung gimana kondisinya gitu. Jadi nggak harus berurutan 1, 2, 3, bisa aja loncat-loncat gitu. Oke, jadi ini ada video yang cukup menarik, jadi saya harap kalian bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. Ya ini pasti kalian familiar lah ya siapa. Cukup terkenal juga, ini seriesnya di Netflix, Squid Game. Ya, ini aktrisnya gitu. Nah dari video tersebut kira-kira apa yang bisa kalian tangkap? Saya mau coba nanya ke sekarang 2023 absen 3, coba Widiani. Dari kan udah nonton nih, yang bisa ditangkap dari Widi ini kira-kira apa sih? Oke, ada yang bisa bantu mungkin Merisa? Jadi gini, itu teh kami kan acting nih, acting itu harus nangis gitu kan. Tapi si itunya tuh ke bawah suasana jadi keterusan. Oke. Gunanya itu di dalam film tuh harus ada pengkatnya gitu. Oke, bagus sekali ya, 100. Nah, kenapa kita harus ya udah plus dulu. Nah, kenapa sih? Karena di sini peran sutradara yang penting gitu. Karena kalau misalkan kita nggak memikirkan perasaan mereka juga, kayak udah deh diemin aja nih, kan jadinya nggak enak gitu sama aktor sama atau aktrisnya gitu. Nah, maka dari itu di sini ya di sini peran sutradara itu sangat penting buat ngejaga mood si pemain dan juga timnya gitu. Karena ya kalau misalkan gak ada aktor sama aktris yang bisa diajak dia sama kan sulit juga gitu ya. Jadi perlu menjaga kondisi psikis sama fisiknya si aktor atau aktrisnya yang syuting gitu. Oke, lanjut, ini ada video juga lumayan famous. Kalian pasti sering nonton. Ya, oke. Jadi dari video tersebut itu syuting ini behind the scene dari suatu film Spider-Man Far From Home, filmnya yang dibikin sama studionya Marvel. Jadi kalau kalian notice itu ada yang namanya blue screen. Terus ini di sini nggak terlalu jelas ya, tapi ini warnanya tuh hijau sebenarnya, green screen. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu biar kalau misalkan udah di editing, kalau misalkan kita nge-select warna yang ini, itu nanti bakal transparan gitu. Jadi fungsinya itu ya biar nambahin kayak misalkan CGI. Karena kan Spider-Man ya fantasi. Kalau misalkan tanpa green screen, kita masking itu kayak misalkan kita nge-select objek ini kan satu-satu nggak mungkin ya, capek juga. Kita perlu yang namanya green screen atau blue screen untuk memudahkan. Nah, dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Lia, boleh. Kan ya itu pakai baju sama dressing. Ah. Terus kalau misalnya dari pakaian aktornya ada yang bajunya warnanya sama kan Spider-Man tuh bajunya merah biru ya. Terus tadi tuh ada adegan tadi Spider-Man tuh pakai blue screen, nah itu gimana? Enggak transparan bajunya. Nah, jadi kapan kita harus pakai green screen atau kapan kita harus blue screen itu tergantung pakaiannya. Kalau misalkan tadi ya kan yang di warna biru kan dia pakaiannya hitam gitu. Nah itu sebenarnya bisa pakai dua-duanya. Jadi tergantung pakaiannya si aktornya. Kalau misalkan dia pakai baju hijau,
berarti pakai green screen biru. Kalau misalkan dia pakai baju biru, maka pakai green screen gitu. Nah, terus kenapa nggak warna lain? Karena kalau misalnya kita pakai warna merah itu tone colornya itu atau warnanya itu mirip-mirip sama warna kulit kita. Jadi kalau misalnya kita pakai warna merah, terus di editing kita bakal ikutan transparan gitu, kan nggak asik ya dilihatnya ya. Kalau misalnya kita ikutan transparan, jadi bakal itu cuma ada warna biru atau enggak hijau gitu. Oke, makasih Alia udah nanya ya, pertanyaannya bagus. Sekarang lanjut ke shot. Jadi ini udah mulai masuk ke adegan take-nya gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada budget nih, terus juga kalau mau nyewa studio kayaknya mahal, bisa pakai outdoor. Cuman kita harus memperhatikan komponen-komponen yang kayak gini gitu, kayak misalkan cahaya mataharinya. Soalnya kalau misalkan hujan nih, nggak ada pencahayaan, terus kita juga nggak ada gearnya gitu buat bikin lighting. Jadi kita harus cari timing yang tepat gitu, cahaya matahari. Kemudian kalau misalkan kita ingin menambahkan efek lighting yang lebih soft atau hard, kita bisa pakai reflektor. Kemudian ada hujan buatan, kalau misalkan kita pengen set itu hujan, terus kameranya mau ditaruh gimana, terus juga crowd control tuh gimana. Crowd control itu kayak di satu adegan itu kita mau bikin suasana itu kayak gimana gitu. Kemudian indoor ini kita lebih ke gear yang kita punya, karena kan kalau outdoor ya seadanya yang ada di outdoor gitu. Cuman kalau indoor kita mau nggak mau harus punya alatnya. Nah, misalkan lightingnya gimana, terus filternya gimana, makeupnya juga, karena makeup ini juga berpengaruh gitu. Kalau misalkan lighting terus makeup kita putih, itu muka kita bercahaya kan gak enak dilihat ya. Jadi makeup itu perlu gitu. Terus juga background nanti settingnya gimana, dan perlu monitoring juga biar kelihatan nih, karena kan indoor perlu alat kan. Kamera tuh biasanya nyambung sama monitor, bisa dilihat oh adegannya tuh begini gitu. Kemudian yang tadi ya chroma key itu yang tadi dijelasin yang di video itu, kalau misalkan kita ngasih hijau, itu nama fiturnya chroma key. Anissa, HP-nya bisa disimpan dulu. Ya, makasih. Nah, coba saya mau tanya, ini kan ada dua, saya zoom dulu. Oke, ya kelihatan ya. Jadi di sini ada orang yang sama tapi cahayanya beda. Kira-kira ada yang bisa nemu bedanya nggak? Coba saya mau tanya Merisa deh. Kayaknya kalau yang sebelah kanan juga kayak pengen bayangan yang lebih ngetegasin muka. Nah ya, jadi hard light itu namanya juga hard ya. Hard itu kan kayak mempertegas. Nah fungsinya apa? Itu buat bikin mood. Soalnya kalau misalkan kita ngeliat hard, dia kayak serius gitu kan. Ini cocok buat yang di film-film kayak emang yang genrenya horror, thriller, pokoknya yang bikin si aktor itu kelihatan kayak serius banget gitu. Cuman kalau yang soft light, namanya juga soft, kebalikannya dari si hard, jadi agak lebih santuy ya. Jadi cocok buat film yang family friendly gitu, yang kayak buat ya sekadar entertainment semata gitu ya. Jadi mungkin materinya sampai sini dulu ya, karena memang untuk materi produksi itu tuh banyak, jadi kita lanjut minggu depan. Untuk saat ini sih kayaknya nggak ada tugas ya, soalnya mungkin tugasnya nanti minggu depan biar sekalian habisin materi produksi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jangan tunjuk-tunjuk dong. Ya, sepertinya nggak ada yang ingin nanya. Ya mungkin segitu dulu ya untuk pembicaraan kita hari ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan dari Bapak sendiri. Ya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?